Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon izin Ibu Nur Hayati Siregar. Jadi pada pagi hari ini kami kelompok 8 akan presentasikan tentang hasil makalah kami ke dalam bentuk PowerPoint tentang perbandingan akuntansi, sewa operasi, dan sewa pembiayaan. Di sini kami ada dua orang anggota kelompok. Pertama saya sendiri, Muhammad Syafri Sarisa Sujono dari kelas AK401 dengan NIM 2403010202714. Dan ada teman saya, Sekar Aryani Kairunisa kelas AK401 dengan NIM 2403010202745. Ini untuk dalam rangka tugas akuntansi keuangan 2. Langsung saja ke materinya. Jadi yang pertama, latar belakang. Jadi latar belakangnya, pada akhir-akhir ini perusahaan itu banyak menyewa aset untuk efisiensi modal dan fleksibilitas. Nah, yang kedua, PSAK 73 itu mengubah perlakuan akuntansi sewa secara signifikan. Nah, lalu bagaimana sih dampaknya terhadap laporan keuangan dan analisis rasio keuangan? Nah, jadi sebelum PSAK 73 berlaku ini, itu transaksi sewa dibedakan secara eksplisit antara sewa operasi dan sewa pembiayaan. Nah, dengan perlakuan akuntansi yang berbeda, itu dalam sewa operasi, penyewa tidak mencatat aset dan liabilitas sewa di neraca. Nah, sedangkan dalam sewa pembiayaan, penyewa itu wajib mencatat keduanya. Nah, namun dengan diberlakukannya PSAK 73, itu hampir semua sewa diperlakukan sebagai sewa pembiayaan, kecuali untuk sewa jangka pendek dan aset bernilai rendah. Nah, jadi hal ini tuh menyebabkan perubahan besar dalam tampilan laporan keuangan perusahaan. Nah, jadi pasti berdampak pada analisis kinerja keuangan. Jadi seperti analisis rasio profitabilitasnya, lalu likuiditasnya, solvabilitasnya, dan efisiensinya. Nah, lalu rumusan masalahnya, itu yang pertama, apa sih perbedaan sewa operasi dengan sewa pembiayaan? Lalu bagaimana perlakuan sesuai PSAK 73? Lalu apa dampaknya terhadap analisis kinerja keuangan? Nah, ini tujuan dan manfaatnya. Tujuannya itu menjelaskan perbedaan sewa operasi dan sewa pembiayaan. Lalu yang kedua itu menunjukkan pencatatan berdasarkan PSAK 73. Lalu yang ketiga itu menganalisis dampaknya terhadap rasio keuangan. Nah, manfaatnya bagi mahasiswa itu menambah pemahaman tentang standar akuntansi terbaru yang berkaitan dengan sewa. Lalu yang kedua itu bagi praktisi akuntansi itu sebagai referensi praktis dalam penerapan PSAK 73 dan implikasinya. Nah, bagi analis keuangan itu bisa memberikan pandangan mengenai bagaimana pencatatan sewa dapat mempengaruhi hasil dari analisis laporan keuangan. Nah, lalu pengertian dan klasifikasi sewa. Jadi di sini kita mulai masuk ke pembahasan teorinya. Lalu sewa itu sendiri itu adalah suatu kontrak di mana pemilik memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan aset tersebut selama periode tertentu dengan imbalannya pembayaran pastinya. Nah, dalam konteks akuntansi, itu pengakuan atas transaksi sewa sangat penting untuk menjaminkan kewajiban dan hak guna yang sebenarnya. Nah, jadi PSAK 73 itu hampir semua sewa itu diakui sebagai sewa pembiayaan. Untuk pengecualiannya itu sewa jangka pendek dan aset yang bernilai rendah. Jadi sewa jangka pendek itu biasanya kurang dari 12 bulan ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kurang dari 12 bulan sewanya itu masuk ke pengecualian. Nah, lalu selanjutnya itu karakteristik sewa operasi dan sewa pembiayaan. Kalau dari aspeknya itu kepemilikan asetnya, itu sewa operasi itu tidak berpindah ke penyewa. Sedangkan kalau sewa pembiayaan itu berpindah atau dianggap berpindah secara substansial. Lalu pengakuan di neracanya. Kalau misalkan sewa operasi itu tidak dicatat di PSAK lama. Nah, kalau sewa pembiayaan itu aset dan liabilitasnya diakui penuh. Lalu bebannya di laba rugi itu sewa operasi itu beban sewa linier.
Kalau misalkan sewa pembiayaan itu beban depresiasi ditambahkan dengan beban bunga. Lalu aspek arus kasnya, kalau misal sewa operasi itu semua dalam arus kas operasi. Kalau misalkan sewa pembiayaan itu beban pokok dalam pendanaan, bunga dalam operasi. Nah, jadi perlakuan akuntansi menurut PSAK 73, jadi pengakuan awalnya itu penyewa mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa sebesar nilai kini pembayaran sewa. Lalu pengakuan selanjutnya itu hak aset hak gunanya disusutkan, sementara liabilitas sewanya diukur menggunakan metode bunga efektif. Nah, lalu implikasinya terhadap laporan keuangan itu bagaimana sih? Jadi penerapan PSAK 73 itu menyebabkan aset dan kewajibannya meningkat, jadi berdampak pada leverage-nya. Lalu EBITDA-nya meningkat karena beban sewanya tidak dicatat sebagai beban operasional. Nah, lalu laba bersih jangka pendek itu cenderung lebih rendah karena bunga lebih tinggi di awal sewanya. Gitu. Nah, di sini ada tabel terkait dampak terhadap analisis kinerja keuangannya. Jadi untuk rasio keuangannya bisa dilihat dari 5, ada ROE, debt to equity ratio, EBITDA, net income, sama current ratio-nya. Nah, jadi kalau misalkan pakai sewa operasi yang lama, itu ROA-nya itu lebih tinggi, asetnya kecil. Kalau misalkan debt to equity ratio-nya itu lebih rendah, sama dengan EBITDA-nya juga lebih rendah. Net income-nya stabil. Nah, current ratio-nya ini mungkin stabil. Nah, kalau misalkan di sewa biayaan, di PSAK 73, itu ROE-nya lebih rendah, asetnya naik. Lalu debt to equity ratio-nya lebih tinggi, EBITDA-nya juga lebih tinggi. Nah, net income ini cenderung lebih rendah di awal. Nah, untuk current ratio-nya itu bisa menurun jika kewajiban lancar naik. Nah, untuk selanjutnya, contoh kasus akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Sekar Aryani Kairunisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sekar Aryani Khairunisa dari kelas AK 401, mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 yang tergabung dalam kelompok 8 bersama rekan saya Safri. Kita akan masuk ke contoh kasus. Di sini kami mengambil contoh PT Alfa menyewa sebuah peralatan dari PT Beta untuk jangka waktu 5 tahun dengan pembayaran sewa sebesar 100 juta per tahun dibayar setiap akhir tahun. Dari kasus ini juga diketahui bahwa nilai wajar asetnya yaitu 400 juta per tahun, kemudian umur ekonomis asetnya 5 tahun, tingkat diskonto implisit sewa 8%, dan tidak ada opsi beli atau perpanjangan dan aset akan dikembalikan pada akhir masa sewa. Di sini kita akan mencoba melakukan sebagai sewa operasi dengan metode lama mengikuti PSAK 30. Menurut metode lama, sewa ini memenuhi syarat sewa operasi karena tidak ada transfer manfaat dan risiko secara substansial. Maka kita akan melakukan jurnal tahunan setiap tahunnya dengan mendebitkan beban sewa sebesar 100 juta dan mengkreditkan kas sebesar 100 juta juga. Kemudian apa dampaknya ke laporan keuangan? Yaitu tidak ada aset atau liabilitas di neraca karena sudah diakui sebagai beban sewa. Kemudian beban langsung mempengaruhi laba rugi. Kemudian earning before interest, tax, depreciation and amortization lebih rendah karena beban sewa dikurangkan. Kemudian rasio debit to equity dan return of asset tidak terpengaruh. Kemudian apa jadinya ketika kita memperlakukan sebagai sewa pembiayaan yang mana sekarang sudah diatur dan diperbarui melalui metode PSAK 73 yang berlaku saat ini, maka karena kontrak sewa mengatur penggunaan aset selama mayoritas umur ekonominya yaitu 5 tahun, dan setelah 5 tahun pun masa ekonomisnya sudah habis dan kita juga sudah selesai sewa,
Kemudian dia tidak termasuk sewa jangka pendek atau aset bernilai rendah karena yang dimaksudkan dengan sewa jangka pendek yaitu di bawah 12 bulan ya. Dan nilai asetnya tidak rendah, maka diakuilah sebagai sewa pembiayaan. Langkah pertama, kita hitung nilai kini liabilitas sewa menggunakan faktor present value of ordinary annuity, yaitu dengan interest 8% dan durasi sewa 5 tahun, kita mendapatkan angka sebesar 399.270.000. Kemudian setelah kita mendapatkan angka tersebut, kita lakukan jurnal pengakuan di awal sebagai aset Haguna didebitkan sebesar 399.270.000 dan mengkreditkan liabilitas sewa sebesar 399.270.000 juga. Kemudian yang ketiga kita lakukan pengakuan di tahun pertama. Beban bunga di tahun pertama yaitu 8% dikali 399.270.000 yang menghasilkan 31.941.600. Kemudian kita hitung pokok angsuran yaitu dari 100 juta dikurangi 31.941.600 menghasilkan 68.058.400. Kemudian kita bisa menjurnal pembayarannya di tahun pertama dengan mendebitkan beban sewa sebesar 31.941.600 dan liabilitas sewa sebesar 68.058.400 dan mengkreditkan kas sebesar 100 juta. Kemudian jurnal beban depresiasinya adalah jika aset disusutkan selama 5 tahun dengan metode garis lurus, maka dari nilai aset 399.270.000 dibagi 5, yaitu 79.854.000 per tahun. Jadi kita bisa menjurnalkan beban depresiasi di sisi debit sebesar 79.854.000 dan akumulasi depresiasi di sisi kredit sebesar 79.854.000 juga. Kemudian perbandingan dampak terhadap laporan keuangannya itu apa aja sih dari metode sewa operasi dan sewa pembiayaan yang diatur dalam PSAK 73. Dari sisi asetnya, pada sewa operasi tidak dikakui sebagai aset karena diakui sebagai beban sewa. Sedangkan di pembiayaan, asetnya diakui sebagai aset Haguna, yaitu sebesar nilai 399.270.000. Kemudian pada sewa operasi tidak diakui sebagai liabilitas, sementara di sewa pembiayaan diakui penuh sebagai utang. Kemudian apa yang terjadi pada laba operasi? Pada sewa operasi, laba operasinya tentu lebih rendah. Kemudian di sewa pembiayaan lebih tinggi karena beban sewa tidak diakui. Kemudian pada net income di awal tahun, pada sewa operasi relatif lebih stabil. Sedangkan pada sewa pembiayaan cenderung lebih rendah karena membayarkan bunga. Kemudian earning before interest dan lain-lainnya lebih rendah di sewa operasi dibandingkan dengan sewa pembiayaan. Return of assetnya lebih tinggi, sementara sewa pembiayaan lebih rendah. Debt to equity ratio pada sewa operasi lebih rendah, dengan sewa pembiayaan lebih tinggi karena debt-nya bertambah. Kemudian kita menganalisis kinerja keuangannya.
Kita lakukan simulasi rasio singkat. Misalnya ekuitas PT Alfa sebesar 1 miliar. Sewa operasinya, kalau dilakukan mekanisme sewa operasi, maka total aset 1 miliar, DER-nya 0 karena tidak ada utang yang baru dibuat, diakui langsung sebagai beban sewa. Kemudian return of asset-nya, laba dibagi total aset itu lebih tinggi. Kemudian EBITDA-nya lebih rendah karena ada beban sewa. Sedangkan jika dilakukan simulasi untuk sewa pembiayaan, total asetnya dari 1 miliar tadi bertambah senilai aset yang tadi 399.270.000 dan liabilitasnya bertambah sebesar nilai nilai aset yang disewa tadi. Kemudian debt to equity ratio-nya karena terdapat utang baru, maka utangnya dibagi nilai ekuitasnya menghasilkan nilai sebesar 0,399. Kemudian return of asset-nya tentu lebih rendah dan EBITDA-nya lebih tinggi karena beban sewa tidak dikurangkan. Kesimpulannya bisa kita ambil yaitu penerapan PSAK 73 membuat laporan keuangan lebih transparan. Kemudian rasio keuangan menjadi lebih konservatif, leverage-nya naik, sedangkan return of asset-nya turun. Analisis dan pengguna laporan keuangan harus menyesuaikan interpretasi maka mereka dengan model akuntansi yang digunakan. Kemudian berikut ini adalah perbandingan dampak sewa operasi dibandingkan sewa pembiayaan terhadap rasio keuangan. Yang hijau adalah sewa operasi, sedangkan yang biru adalah sewa pembiayaan. Bisa kita lihat di ROA-nya lebih tinggi di sewa operasi, debt to equity-nya lebih tinggi di sewa pembiayaan karena adanya hutang baru yang diakui, EBITDA-nya lebih rendah di sewa operasi karena membayar beban sewa, kemudian di net income-nya lebih besar di sewa operasi juga. Kesimpulan dan saran yang kami ambil yaitu pada PSAK 73 itu meningkatkan transparansi dan kewajiban karena diakui sebagai beban, diakui sebagai liabilitas. Rasio keuangan pun ikut berubah, yang tentunya itu penting diperhatikan bagi pihak yang akan membuat atau mengambil keputusan. Kemudian cara pencatatan tersebut pastinya akan mempengaruhi interpretasi laporan. Bagi perusahaan ini bisa mengevaluasi menjadi evaluasi untuk pengambilan kontrak sewa selanjutnya apakah layak dipertahankan atau harus ada yang diubah. Kemudian pada investor yaitu dengan memahami ini semoga investor dapat mewaspadai perubahan rasio-rasio yang terjadi pada laporan keuangan. Kemudian untuk akademisi semoga menjadi edukasi sejak dini bahwa terdapat perbedaan dalam sewa pembiayaan dan sewa operasi. Kemudian kepada regulator, semoga dengan adanya bekal ini dapat membantu untuk eh, mensosialisasikan perbedaan yang ada dan membuka wawasan bagi seluruh orang untuk lebih melek akuntansi dan memperhatikan perbedaan-perbedaan pada laporan keuangan sehingga em, dapat menguntungkan semua pihak. Baik, mungkin sampai di sini saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.